Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang info guru dan tunjangan, informasi komputer, tips dan triks tentunya teman-teman ya. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terkait aturan final pengangkatan honorer ya menjadi P3K 2024 berdasarkan data honorer dalam database BKN. Saya ulangi ya, yang kita akan bahas pada hari ini adalah terkait dengan aturan final pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 berdasarkan data honorer dalam database BKN. Ini tentunya menjadi salah satu informasi yang sangat penting untuk teman-teman guru honorer ketahui ya, bahwasanya ada data honorer dalam database BKN, itulah yang berhak untuk diangkat menjadi ASN di P3K 2024 setelah memenuhi persyaratan lainnya termasuk tes kompetensi. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Ya, kita ketahui bersama teman-teman ya bahwa Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia pernah menyampaikan bahwa honorer itu wajib untuk terdaftar di database BKN ya. Wajib terdaftar di database BKN agar sah untuk dijadikan potensi pengangkatan P3K di tahun 2024 ini teman-teman ya. Oke. Untuk lebih jelasnya teman-teman ya terkait dengan P3K 2024, di sini kita bisa lihat ya rangkuman tanya jawab ASN P3K Guru melalui Prof Nunuk Suryani. Wow, luar biasa ya. Di sini kita lihat berapa rincian formasi P3K Guru 2024. Di sini dijawab oleh Prof Nunuk kurang lebih 419.146 formasi ASN P3K Guru 2024 dengan asumsi teman-teman ya, sisa guru honorer yang belum lulus seleksi sekitar 200 ribuan dan guru sisa P1 yang belum penempatan sekitar 12 ribuan. Sehingga kalau misalkan Pemda bisa memenuhi persyaratan ini, memenuhi kuota nasional ini, maka bisa jadi di tahun 2024 betul-betul bisa tuntas guru honorer teman-teman ya, menjadi ASN P3K Guru tahun 2024. Apalagi kalau kita lihat rincian formasinya, formasi P3K gurunya itu sangat banyak teman-teman ya. Ini sih luar biasa sekali ya menurut saya pribadi teman-teman ya, mantap jiwa ya. Kemudian apakah ada formasi untuk tendik di tahun ini? Dijawab oleh Prof Nunuk, formasi tendik diakomodir untuk tahun ini. Formasi tendik masuk ke kategori P3K teknis dengan total P3K teknis kurang lebih 547.000, di antaranya kurang lebih ada 83 ribuan untuk tendik teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk mekanisme status P, baik itu P2, P3, P4. Status P apakah menjadi status P1 di tahun 2024? Di sini dikatakan status P belum lulus tahun ini dikarenakan formasi tidak tersedia atau bisa jadi kalah perankingan. Semua yang status P akan ikut seleksi lagi tahun ini. Status P1 hanya untuk yang tahun 2021. Jadi sudah terjawab untuk mekanisme terbarunya P3K 2024 bahwa semua yang berstatus P itu wajib tetap ikut seleksi di tahun ini teman-teman. Status P1 hanya untuk yang tahun 2021. Jadi kalau misalkan teman-teman P2, P3 mendapatkan kode P, maka di P3K Guru 2024 nantinya teman-teman akan kembali mengikuti tes seleksi kompetensi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait dengan apa yang kami sampaikan. Kemudian apakah P3 yang belum diterima apakah akan tergeser dari kedatangan dari guru swasta? Nah, ingat, kelulusan swasta pada P1 2021, P4 2023 tidak boleh menggeser guru di sekolah yang ada atau telah mengajar teman-teman ya. Jadi sudah terjawab apakah status P pada 2023 akan tes lagi
Dijawab oleh Prof Nunuk, iya, status P akan tetap mengikuti tes kembali sesuai mekanisme seleksi di tahun ini. Alhamdulillah ya. Kemudian apakah PPG Prajabatan yang tidak lulus bisa daftar lagi tahun ini? Ia bisa mengikuti lagi seleksi di tahun ini. Jadi kalau untuk PPG Prajabatan, untuk PPG Prajabatan yang tidak lulus itu bisa mengikuti lagi seleksi P3K Guru 2024. Kemudian lanjut lagi, apakah guru masih jadi prioritas di CASN 2024? Dijawab oleh Prof Nunuk, tahun 2024 prioritas masih di nakes dan guru teman-teman ya. Status P1 tetapi sampai sekarang belum dapat formasi. Nah ini yang banyak sekali dipertanyakan, bagaimana status P1 tetapi sampai sekarang belum dapat formasi. Di sini dikatakan oleh Prof Nunuk, tahun 2024 adalah tahun terakhir adanya tenaga honorer di instansi pemerintah. Kemdikbud berusaha semaksimal mungkin membuka 419.000 formasi untuk mengakomodir semua P1 yang masih tersisa agar semua terakomodir di tahun ini. Untuk P1 kurang lebih terdapat 12 ribuan ya teman-teman yang belum penempatan dan akan dituntaskan di tahun ini. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan saja 12.000 P1 ini betul-betul tuntas di tahun 2024 mendatang ya, 2024 ini ya. Kemudian untuk penempatan P3K Guru 2023 bagaimana Bu? Apakah ditempatkan di sekolah induk? Nah dijawab oleh Prof Nunuk, belum tentu ditempatkan di sekolah induk ya, menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah. Jika sekolah induk berlebih, tidak akan ditempatkan di sekolah induk, akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan, tetapi tidak akan melewati daerah kewenangan. Kabupaten di lingkup kabupaten, provinsi di lingkup satu provinsi. Jadi untuk P3K Guru 2003 apakah langsung ditempatkan di sekolah induk? Tidak teman-teman ya, menurut Prof Nunuk itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di sekolah. Jika di sekolah induk berlebih maka tidak mungkin ditempatkan di sekolah induk teman-teman ya. Mantap. Kemudian kita lanjut lagi di sini tambahan informasi terkait dengan info terbaru jadwal seleksi CPNS 2024 dan P3K honorer bodong bakal gemetar teman-teman ya. Yang mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai mempersiapkan pelaksanaan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 teman-teman ya. Yang mana di sini dikatakan ya bahwa PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Basuwagya memimpin rapat menyampaikan beberapa hal arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN 2024, proyeksi penyelesaian tenaga non ASN atau honorer serta proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024. Selain itu Aba juga menjelaskan mengenai bagaimana optimalisasi pengisian ASN teman-teman ya, serta alur perencanaan kebutuhan ASN 2024. Nah, di sini hadir ya teman-teman, ada PLT Kepala BKN, kemudian ada Dirjen GTK ya, Prof Nunuk Suryani. Kemudian ada Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya ya teman-teman. Kegiatan BIMTEK persiapan pengadaan ASN 2024 juga diikuti oleh perwakilan dari tiap instansi pemerintah pusat dan daerah teman-teman ya. Humas Kemenpan RB merilis foto dan tangkapan layar kegiatan tersebut. Kita lihat kira-kira apa yang dibahas di sini itu mengenai penetapan kebutuhan CPNS dan P3K 2024. BKN menyiapkan sistem mulai dari usulan sampai dengan verifikasi dan validasi rincian kebutuhan dari instansi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kemudian di sini verifikasi dan validasi dilakukan semaksimal mungkin oleh sistem. Ya, oke. Perlu dilakukan perubahan regulasi yang sudah ada disesuaikan dengan proses bisnis yang baru. Kemudian di sini audit data honorer. Pemerintah juga memberikan penekanan mengenai pentingnya tahapan verifikasi dan validasi tenaga non ASN atau honorer. Tahapan ini bakal menutup peluang honorer bodong diangkat jadi ASN P3K. Verifikasi dan validasi untuk mengetahui tenaga non ASN memenuhi kriteria SE Mempan nomor B185 dan B1511. Demikian kalimat ya, seperti itu. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN memang tegas mengamanatkan bahwa tahapan pengangkatan honorer jadi P3K harus diawali dengan proses validasi dan verifikasi. Ya, jadi luar biasa. Kemudian waktu pelaksanaan seleksi direncanakan dimulai Mei 2024. Jadi untuk seleksi P3K Guru 2024 insya Allah nanti dimulai bulan Mei 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.